Kebohongan Kiai Halwani untuk mengelabuhi para tokoh dan kiai-kiai dengan menyebarkan fitnah. Part 2, tuduhan bahwa Kiai Sahal Mahfud menghadang Habib Lutfi maju di Muktamar NU Makassar. Aduh, makanya ketika Muktamar NU di Makassar, Habib Lutfi kan punya calon rais am, dihadang oleh Mbah Sahal. Mbah Sahal kan ngerti persis. Dan Mbah Sahal itu menghadangnya habis juga uang 2 miliar loh. Kalau ngerti Muktamar di Makassar, malah Habib Lutfi paling sekali karo Mbah Sahal, sing nom ya karo kula. Tidak disangka, tuduhan dan fitnah ini justru keluar dari seseorang yang menyatakan dirinya sebagai seorang mursyid. Padahal, tuduhan tersebut dilontarkan tanpa melihat langsung kejadian yang sebenarnya dan hanya berdasarkan rumor yang tidak jelas sumbernya. Sebagai seorang mursyid yang membimbing umat dalam menjalani jalan thariqah, membersihkan hati dari sifat iri, dengki, dan buruk sangka adalah hal yang seharusnya diutamakan. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika seorang mursyid melakukan tuduhan dan menyebarkan fitnah, terlebih di hadapan publik yang luas ditonton oleh jutaan orang. Lebih buruk lagi, gelar mursyid tersebut dimanfaatkan untuk menyebarkan berita yang tidak benar dengan tujuan membuat publik berprasangka buruk kepada Abah Lutfi. Tuduhan itu seolah-olah dimaksudkan untuk menjatuhkan Abah Lutfi dari posisinya sebagai Rois Jatman, agar pihak yang menuduh dapat menggantikan beliau. Sungguh, ini adalah siasat yang sangat buruk dan jauh dari akhlak seorang mursyid sejati. Setelah dilakukan penelusuran dan tabayun terhadap berbagai informasi yang beredar, ternyata tuduhan tersebut bersumber dari rumor-rumor yang telah lama dihembuskan, terutama sejak terjadinya gonjang-ganjing dalam Muktamar NU di Makassar. Banyak tuduhan dan fitnah dilayangkan kepada Abah Lutfi tanpa dasar yang jelas. Namun, faktanya, bertolak belakang, justru Abah Lutfi yang mengirim utusan kepada Kiai Sahal Mahfud, supaya terus maju sebagai Ketua Rois Syuriah PBNU, sebagaimana disampaikan oleh salah seorang saksi, dan yang diutus Abah Lutfi pada waktu itu yaitu Kiai Haji Ali Mas Adi. Kulo senengkani atas nama Jatman, kulo diutus oleh Abah nyampaikan bahwa biasa kan terus maju, jangan mundur. Konek kapan mundur, kena NU ini terus kayak opo. Terus niku sama sekali Abah niku mboten enten ceritane badhe maju. Niku nggih mboten enten. Mboten mboten turun. Masyaallah. Nah, ya ini kan di fitnah ngoten apa jadi kepengen anu ngoten niku terus-terusan di fitnah ngoten niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sahabat Kak Zeb dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan inayah kepada kita semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sahabat Kak Zeb, saya tidak menyangka ya, ada seorang tokoh, seorang mursyid thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Ini saya nggak tahu benar apa tidak, tapi menurut saya ini sedih sekali. Seorang mursyid thariqah berani berbicara tidak sesuai fakta. Ta'udzubillah. Ini nggak tahu saya walau alam ya benar apa tidak. Tapi ketika kita melihat dari para saksi yang dulu Muktamar Jatman di Makassar itu, ternyata Mbah Sahal itu tidak seperti yang diomongkan oleh seorang mursyid ini. Ya. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada tokoh mursyid itu, saya tidak mengurangi ya. Tetap saya ta'dziman wa takriman kepada beliau, tapi kalau kita melihat dari data dan fakta, apa yang dikatakan oleh saksi mata Muktamar di Makassar itu tidak sesuai dengan yang dituduhkan oleh tokoh mursyid yang tadi. Ya Allah, naudzubillah. Sebenarnya saya nggak percaya, tapi ini yang berbicara ini saksi mata yang hadir di sana, yang katanya seorang tokoh ini mengatakan bahwa Mbah Sahal itu gimana bahasanya ya, pokoknya 2 miliar lah, dijegal 2 miliar, nggak tahu gimana, dibayar 2 miliar, nggak tahu siapa, antara Habib Lutfi dan Mbah Yai Sahal. Tapi ketika kita mendengarkan dari para
tokoh yang hadir di sana waktu itu, saksi matanya, ternyata berbeda dengan apa yang dituduhkan oleh seorang tokoh mursyid ini kepada Habib Lutfi. Jauh berbeda. Mau lihat nggak? Mau nyimak nggak? Ini, simak sampai selesai teman-teman.